Indonesia itu kan negara yang luar biasa beragam ya. Ratusan suku, ribuan bahasa, budaya yang beda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, dengan semua keragaman ini, sebenarnya kita ini datang dari mana? Nah, ini dia teka-teki sejarah yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng kali ini. Kita akan coba ikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Ternyata, untuk menjawab pertanyaan besar itu, para ahli sejarah dan sains punya 4 teori utama. Dan masing-masing teori ini punya bukti dan argumennya sendiri-sendiri. Oke, ini dia roadmap penelusuran kita. Kita bakal lihat satu persatu, mulai dari teori yang bilang kita datang dari utara, terus teori yang bilang kita asli dari sini, lanjut ke jejak genetik dari Afrika, sampai hubungan bahasa kita sama Taiwan. Oke, petunjuk pertama kita datang dari utara, sebuah wilayah di Tiongkok. Teori ini menceritakan kalau nenek moyang kita adalah para pengembara yang memulai perjalanan jauh. Jadi, menurut teori yang didukung sama ahli kayak R.H. Geldern dan J.H.C. Kern ini, nenek moyang kita tuh terpaksa pergi dari kampung halamannya. Entah karena perang atau bencana alam, mereka akhirnya memulai perjalanan ke selatan buat cari rumah baru. Nah, terus buktinya apa? Ini yang menarik. Pertama, ada bukti arkeologi. Kapak-kapak kuno yang ditemuin di wilayah kita itu bentuknya sama persis dengan yang ada di daratan Asia. Kedua, ada jejak bahasa. Bahasa Melayu ternyata punya kemiripan kuat sama bahasa Cham di Kamboja, yang kalau dilacak lagi akarnya mengarah ke Yunan. Dan menurut teori ini, migrasinya itu nggak cuma sekali jalan loh, ada 2 gelombang besar. Yang pertama namanya Proto-Melayu, datangnya ribuan tahun sebelum Masehi. Lalu 1000-an tahun kemudian datang gelombang kedua, Deutero-Melayu, yang teknologinya lebih maju. Coba kita lihat bedanya. Gelombang pertama, Proto-Melayu, budayanya masih zaman batu. Sedangkan gelombang kedua, Deutero-Melayu, udah lebih canggih, mereka udah kenal perunggu dan besi. Nah, yang paling seru, keturunan mereka inilah yang dipercaya jadi suku-suku yang kita kenal sekarang. Suku Dayak dan Toraja itu dari gelombang pertama, sementara suku Jawa, Bugis, dan Melayu itu dari gelombang kedua. Jadi teori Yunan ini kan melukiskan kita sebagai bangsa pendatang. Tapi gimana kalau cerita yang sebenarnya justru kebalikannya? Gimana kalau akar kita itu ternyata udah tertanam jauh di dalam bumi Nusantara ini? Nah, teori kedua ini benar-benar menantang ide migrasi tadi. Teori ini dengan lantang bilang, kita ini adalah penduduk asli kepulauan ini. Titik. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin dan Goris Kraf mendukung teori ini. Intinya, mereka percaya kalau bangsa kita itu udah punya peradaban yang tinggi dan maju, yang tumbuh dan berkembang ya di sini, di Nusantara, bukan hasil impor dari tempat lain. Jadi, argumen utamanya apa? Salah satunya adalah penemuan fosil manusia purba di Jawa. Ini dijadiin bukti kalau evolusi manusia itu terjadi di sini, di Nusantara. Jadi, kita nggak perlu datang dari mana-mana. Menurut teori ini ya, kita memang sudah selalu ada di sini. Oke, sekarang kita tinggalin dulu ya soal artefak dan bahasa. Petunjuk kita yang ketiga ini jauh lebih modern dan bisa dibilang jauh lebih personal karena buktinya ada di dalam gen kita. Yap, teori ini ngajak kita melihat jauh, jauh lebih jauh ke belakang, ke asal-usul kita semua sebagai satu spesies manusia. Teori ini sebenarnya nggak membantah adanya migrasi, justru skalanya lebih besar lagi. Berdasarkan ilmu genetika, DNA kita semua manusia di bumi, itu bisa dilacak balik ke sekelompok kecil manusia yang keluar dari Afrika puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangin ya, leluhur kita semua itu melakukan perjalanan yang epik banget. Mereka menyusuri garis pantai, dari Afrika, lewat Timur Tengah, India, sampai akhirnya tiba di sebuah daratan besar yang waktu itu namanya Sundaland, yang sekarang jadi wilayah Indonesia. Nah, teori terakhir ini bisa dibilang semacam sintesis modern. Dia balik lagi ke ide migrasi, tapi dengan titik awal dan bukti yang sangat berbeda dari teori Yunan yang pertama tadi. Teori ini, yang didukung kuat oleh arkeolog seperti Heri Truman Simanjuntak, bilang kalau titik awal gelombang migrasi yang paling signifikan dalam membentuk Indonesia modern itu adalah Taiwan. Disinilah argumennya jadi kuat banget. Secara genetik, riset modern nunjukin kalau kita itu ternyata nggak punya hubungan genetik sama populasi di Tiongkok daratan. Ini kan pukulan telak buat teori Yunan ya. Nah sebaliknya, bukti yang paling kuat justru datang dari bahasa. Hampir semua bahasa kita, dari Aceh sampai Papua, itu bagian dari satu keluarga besar yang sama, rumpun Austronesia.
Dan akar dari rumpun bahasa ini bisa dilacak langsung ke Taiwan. Coba deh lihat betapa luar biasanya penyebaran ini. Bahasa yang akarnya dari sebuah pulau kecil, Taiwan, sekarang dipakai dari Madagaskar di ujung Afrika sana, sampai ke pulau-pulau Polinesia di tengah Pasifik. Dan Indonesia, ya kita ada persis di jantung persebarannya. Oke, jadi setelah kita lihat keempat teori ini, pertanyaannya, mana yang benar? Nah, jawabannya mungkin nggak sesederhana kita memilih satu dan membuang yang lain. Mungkin kebenarannya justru ada di cara semua teori ini saling melengkapi. Kutipan ini ngingetin kita kalau sejarah itu bukan ilmu pasti. Sejarah itu interpretasi. Setiap ada penemuan baru, ceritanya bisa berubah atau bertambah. Jadi daripada kita sibuk nyari satu jawaban mutlak, yuk kita coba rangkai semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran besar. Coba deh kita bayangin sejarah kita itu kayak kue lapis. Lapisan paling bawahnya ada teori Nusantara dengan fosil-fosil yang buktiin kalau di sini udah ada manusia purba sejak lama. Di atasnya ada lapisan fondasi genetik dari teori Out of Africa yang jadi dasar kita sebagai manusia modern. Terus, lapisan yang paling tebal dan paling kelihatan yang membentuk bahasa dan budaya kita itu adalah teori Out of Taiwan dengan migrasi Austronesianya. Nah, semua lapisan ini ketika ditumpuk akhirnya menciptakan keragaman luar biasa yang kita lihat hari ini. Pada akhirnya, misteri asal-usul ini bukan cuma soal masa lalu kita, tapi juga mengajukan pertanyaan penting tentang masa kini. Kalau ternyata kita semua ini adalah hasil dari begitu banyak perjalanan, percampuran, dan lapisan sejarah yang berbeda, lalu apa sih sebetulnya arti menjadi orang Indonesia? Sebuah pertanyaan yang bagus banget untuk kita renungkan bersama.